Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang meiosis dan proses pembentukan gamet. Baik, perkenalkan nama saya Karisma Ferawati dan dua teman saya yaitu Nur Aisyah dan Nur Indah Fadila yang akan pertama mempresentasikan materi yaitu Nur Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang meiosis dan proses pembentukan gamet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah dan dua teman saya Karisma Ferawati dan Nur Indah Fadila. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membahas materi yang pertama yaitu tentang meiosis. Meiosis adalah salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sperma maupun sel telur. Sebelum melakukan pembelahan meiosis, terdapat sebuah proses persiapan pembelahan atau interfase. Setelah proses persiapan selesai, barulah berlanjut ke proses meiosis 1 yang mencakup profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Meiosis 1 dimulai dari profase 1. Dalam tahap ini membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil, lalu terbentuklah gelendong pembelahan. Setelah itu benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Selanjutnya terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Yang kedua, metafase 1. Dalam tahap ini, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator yang tersusun di atas lempeng metafase. Setelah itu, serat spindle menempel pada 2 sentrometer di setiap kromosom homolog. Yang ketiga, anafase 1. Dalam tahap ini, kromosom homolog akan berpisah menuju kutub yang saling berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu, di tahap anafase 1 juga akan terjadi reduksi kromosom. Dan yang terakhir adalah telofase 1. Pada tahap telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali atau disebut juga dengan proses sitokinesis. Sitokinesis sendiri adalah kondisi saat sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Indah Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Fadila. Saya akan melanjutkan materi meiosis 2. Yang pertama, profase 2. Tahapan pembelahan meiosis 2 yang pertama adalah profase 2. Dalam tahapan ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kromatin pun selanjutnya mulai bergerak ke bidang pembelahan. Yang kedua, metafase 2. Dalam tahapan metafase 2, kromosom berjejer rapi pada bidang pembelahan sel ekuator. Setelah itu akan tersusun benang-benang spindle yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer sedangkan ujung lainnya ke arah yang berlawanan. Yang ketiga, anafase 2. Pada tahapan anafase 2, kromatin terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kromatin yang sudah berpisah ini pun resmi disebut sebagai kromosom. Yang keempat, telofase 2. Telofase 2 merupakan tahap akhir dari semua proses yang terjadi. Pada tahap ini, nukleus mulai terbentuk, membran inti mulai terlihat, dan benang-benang spindle menghilang serta kembali menjadi proses sitokinesis. Normalnya, di proses akhir ini akan ada 4 sel anak yang terbentuk. Demikian penjelasan mengenai tahapan pembelahan meiosis ini. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Ferawati. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Nur Hikmah, yaitu materi yang saya bawakan ini adalah proses pembentukan gamet. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri atas gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Sebelum saling bertemu dalam proses pembuahan, kedua sel kelamin ini perlu melalui proses pematangan. Untuk
untuk akhirnya dilepaskan. Spermatozoa dinamakan spermatogenesis dan untuk sel telur disebut dengan oogenesis. Keduanya memiliki 4 tahap dalam prosesnya, yaitu tahap perbanyakan, pertumbuhan, pematangan, dan perubahan bentuk. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses awal pembentukan sel spermatozoa. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada pria. Proses ini dapat menentukan kualitas sperma yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelahan sel telur hingga menjadi janin. Proses ini terjadi di organ kelamin jantan yang disebut dengan testis, tepatnya di bagian tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus berperan penting pada proses pembentukan sperma karena pada dindingnya terdapat calon sperma atau spermatogonium atau spermatogonia yang berjumlah ribuan. Benih-benih sperma ini diberi nutrisi oleh sel Sertoli yang juga terdapat di tubulus seminiferus untuk bisa melakukan pembelahan sel yang terdiri dari mitosis dan meiosis hingga pada akhirnya terbentuk menjadi sperma yang matang. Sperma yang matang kemudian disimpan di suatu saluran yang terletak di belakang testis, yakni epididymis. Dari epididymis, sperma bergerak ke bagian lain yang dinamakan dengan vas deferens dan ductus ejaculatorius. Di dalam ductus ejaculatorius, cairan yang dihasilkan oleh organ reproduksi lainnya seperti vasikula, seminalis, kelenjar prostat, dan bulba uretra ditambahkan pada sperma hingga membentuk cairan yang disebut sebagai semen atau air mani. Cairan ini kemudian mengalir menuju uretra dikeluarkan ketika ejakulasi, yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur ovum di dalam induk telur yang disebut dengan ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan benih sel-sel telur yang disebut dengan oogonia. Pembentukan sel telur pada perempuan dimulai sejak di dalam kandungan, ketika masih berbentuk janin yang sudah memiliki organ reproduksi. Sama seperti dengan pembentukan sperma, sel telur juga ini mengalami proses pembelahan yang disebut dengan mitosis dan meiosis. Di akhir bulan ketiga usia janin, semua oogonia telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan. Seluruh oogonia tersebut akan membelah hingga menjadi sel telur. Pembelahan ini baru berhenti hingga bayi perempuan dilahirkan. Proses tersebut berlangsung akan terbentuk 6-7 juta sel telur dan akan berkurang hingga 1 juta sel telur pada saat bayi dilahirkan. Sel telur tersebut mengalami penurunan jumlah hingga sekitar 300.000 sel telur yang disimpan hingga masa pubertas tiba. Usai masa pubertas, seorang wanita akan memasuki masa aktif reproduksi, di mana oogenesis kembali terjadi dalam waktu 1 bulan sekali yang diatur dalam siklus menstruasi. Selama masa aktif reproduksinya hanya sekitar 300-400 telur matang yang akan dilepaskan untuk selanjutnya dibuahi. Jumlah dan kualitas telur ini akan terus menurun seiring berjalannya usia seorang wanita. Selama siklus menstruasi berlangsung, induk telur akan menghasilkan 5-20 kantong kecil yang disebut dengan folikel. Setiap folikel ini mengandung sel telur yang belum matang, namun hanya sel telur paling sehatlah yang pada akhirnya akan matang. Telur-telur yang sudah matang tersebut akan dilepaskan oleh induk ke saluran telur bernama tuba falopi. Jika sel telur tersebut bertemu dengan sel sperma dan berhasil dibuahi, sel telur tersebut akan menetap di tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Jika tidak terjadi pembuahan, maka sel telur akan dikeluarkan dari dalam tubuh sekitar 14 hari kemudian dalam bentuk darah menstruasi.